Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang sangat istimewa dengan berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sebagai bentuk bahwa ia merupakan suri tauladan, nabi terakhir untuk mengajarkan dan mengajak umat Islam untuk senantiasa berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidupnya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami peristiwa pembersihan hati yang dilakukan oleh malaikat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا خط الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتكع اللون قال أنس وقد كنت أرئي أثر ذلك المخيط في صدره. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam saat beliau sedang bermain bersama anak-anak. Malaikat itu kemudian mengambil lalu merebahkan beliau, lalu membelah hatinya, mengeluarkan hati dan mengeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, ini bagian syaitan darimu. Kemudian mencucinya dalam bejana dari emas dengan air zam-zam. Kemudian malaikat menjahitnya dan mengembalikannya ke tempat semula. Anak-anak lalu datang dan mengadu kepada ibu sepersusuannya. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Orang-orang lalu menyambut beliau dengan wajah pucat pasi karena ketakutan. Anas berkata, aku telah melihat bekas jahitan tersebut pada dada beliau. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama mengambil ayat dalam surat Asy-Syarh, Alam nashrah laka sadrak, meskipun kami telah melapangkan untukmu dadamu, sebagai dalil pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masih kecil. Menurut Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, pembelahan dada yang kedua adalah saat malam Mi'raj. Ketika itu Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membelas dada beliau dan mencucinya dengan air zam-zam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, pembelahan dada ini terjadi pada masa kecil, sampai dia tumbuh dalam kondisi yang sempurna karena terlindung dari godaan syaitan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa akal manusia itu sangat terbatas kala berusaha memahami masalah ini. Maka apabila kita mendapati suatu hal yang tidak masuk akal dalam agama, sikap seorang muslim adalah taslim, menerima dan tunduk terhadap wahyu dan dalil, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jika ada yang melakukan takwil, memalingkan ke makna lain dan mengingkari hakikatnya, itu pertanda lemahnya keimanannya pada Allah, juga lemahnya keyakinannya pada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas kita adalah percaya semua berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang kita ketahui hikmahnya atau tidak. Jika wahyu bertentangan dengan akal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika ada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata berita tersebut menyelisihi akalnya, pada saat ini akal harus pasrah dan patuh mengambil dalil. Di saat sekarang ini banyak manusia yang lebih mendahulukan akal sehatnya daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal akal manusia itu memiliki banyak kekurangan
jika dibandingkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hikmah yang bisa kita petik, bahwa manusia yang mulia bukan dilihat dari kekayaan, derajat sosial, pangkat, dan pencapaian duniawi lainnya, melainkan dari kebersihan hatinya. Karena hati merupakan unsur paling penting dalam kehidupan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ketahuilah, pada diri manusia itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah sekujur tubuhnya. Dan bila ia buruk, maka buruklah sekujur tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Jika kita memiliki hati yang bersih, maka akan mempengaruhi perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari hati manusialah Allah menilai apakah kita termasuk hamba yang baik atau tidak. Karena segala sesuatu berawal dari niat yang sumbernya ada di dalam hati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.